Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prihandi, Eskom Mkom. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai proses sertifikasi dosen gelombang satu yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan deskripsi dari mata kuliah, yaitu analisis dan visualisasi data. Pada mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi Sistem Informasi untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Syarat untuk mengambil mata kuliah ini wajib sudah mengambil mata kuliah konsep sistem basis data di semester 1. Tujuannya adalah karena pada mata kuliah ini akan beririsan dan juga langsung membahas terkait database yang memang diolah untuk ekstrak, transform maupun load ke dalam visualisasi. Pada mata kuliah ini, analisis dan visualisasi data membekali mahasiswa dengan kemampuan mampu mengintegrasikan, mengolah, memodelkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, materi dalam perkuliahan ini atau materi yang ada yaitu menjelaskan tentang pengertian data, integrasi, lalu menganalisis contoh kebutuhan integrasi, data dalam proses bisnis juga, menjelaskan peran repositori atau reponya ke dalam kolaborasi, konfigurasi terkait data selain yang ada di database. Kita juga mengambil data awal dengan data Excel maupun CSV input, lalu membuat koneksi ke database, serta mengambil metadata dari tabel-tabel yang ada. Menentukan driver juga dari JDBC sesuai DBMS-nya, dengan juga mengisi host, name, port, database, username, dan parameter koneksinya. Menjelaskan tujuan sebagai tahapan terhadap ekstrak, transform, maupun load, di mana tahapan-tahapan tersebut juga menyusun alur sumber-sumber staging target sebelum masuk ke dalam production. Membuat transformasi ETL lalu menyusun alur sort staging dari data mart untuk tujuan DW atau data warehouse. Kita juga ada yang namanya menggunakan skema, star skema. Ya ada juga sih selain star skema yaitu Snowflake, tapi kita menggunakan star skema. Lalu membedakan antara SCD, tipe satu maupun tipe 2 serta memilih penerapannya. Menjelaskan tentang CDC atau Change Data Capture di sini dan juga menggunakan perbandingan data untuk mendeteksi beberapa perubahan. Ada juga kita menggunakan ORPAN sebagai latihan di mana ketika data yang menyusul atau data yang tidak ada relasinya kita terapkan menjadi ORPAN dan menjadi case di situ. Menghubungkan juga database kita dari hasil ETL yang ada, membuat relasi, model, lalu measure data dan visual. Visual di sini adalah visualisasi. Lalu kita buat dashboard yang memang pas, konsisten, terbaca dan juga
mampu menjawab kebutuhan bisnis dari dataset yang disediakan. Nah, capaian dari pembelajaran mata kuliah ini mampu mengaplikasikan alat dan teknik dasar dalam pengelolaan sistem basis data dan membangun model relasinya. Karena pada dasarnya nanti akan terdiri dari beberapa dimensi dan satu tabel fakta. Kita juga menggunakan database yaitu PostgreSQL. Selain itu, mahasiswa juga mampu menguasai konsep dan teknik melalui filter, agregasi, dan pengorganisasian data sebagai dasar dalam proses analisis, di mana kita sebelum masuk ke visualisasi, sebelum masuk ke dalam visualisasi, kita menggunakan tools yaitu Pentaho Data Integration dengan tujuan yaitu mampu melakukan filterisasi, lalu mampu juga menerapkan adanya value yang bisa diterapkan. Selanjutnya, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan metode analisis dan kecerdasan bisnisnya untuk mengidentifikasi pola maupun tren. Tujuannya adalah insight, kesimpulan, saran, insight terhadap data yang ada yang telah disajikan dari data-data yang besar maupun beragam. Mahasiswa juga mampu menerapkan metodologi pengembangan sistem informasi dalam konteks implementasi proyek nyata dan pengembangan solusi berbasis teknologi, di mana ini akan terafiliasi atau terlaksana dalam pertemuan 15, yaitu tugas proyek yang memang wajib dikerjakan dan ditelaah bersama-sama. Oke. Dari itu semua, selamat menonton cuplikan pengajaran dari saya. Terima kasih. Halo, oke kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, kita masuk di pertemuan 15 ini ya, teman-teman semua ya. Itu, jadi saya harus menjelaskan beberapa hal. Nanti izin dari saya itu mau share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya share screenannya ya. Eh, saya izin menjelaskan beberapa hal dalam substansi pertemuan-pertemuan yang ada nantinya. Temuan di 15 pertemuan di pertemuan 15 kita ini ya kan, ada beberapa hal yang memang kita lihat dari CPMK yang ada mampu, terus juga dalam teknik dasar, terus juga konsep, terus juga menguasai, serta mampu menerapkan metodologi. Mahasiswa mampu juga nih menerapkan metodologi pengembangan apa data yang ada. Nah, di dalam sebuah sub CPMK sendiri itu teman-teman semua juga mampu mengaplikasikan identitas pola, tren, terus juga visualisasi ya nantinya ya. Dari visualisasi yang kita pakai menggunakan BI ini teman-teman udah mulai apa hasil dari materi-materi yang ada nanti bisa kita lihat di situ itu ya. Terus juga ada analisa, terus juga menerapkan metodologi, serta terakhir itu di sini ada sub CPMK yang ada contohnya 41 teknik dasar pengolahan sistem basis data. Ini yang pakai Postgre nih, teman-teman semua. Nah, permasalahannya adalah di sini ya, kita masuk ke dalam sebuah apa?
Data-data yang ada kita flashback juga di pertemuan 15 kita nih. Bahwasannya di dalam sebuah visualisasi data yang kita siapkan bukan visualisasi langsung, ya, di mana ada beberapa hal yaitu change data capture, ya, dalam manajemen untuk mendeteksi apa namanya perubahan-perubahan data yang ada. Terus ada praktik CDC, kita menggunakan Pentaho di sini. Nah, ini seperti ini ya, ini di pertemuan-temuan sebelumnya, ini kita udah masuk di 15. Yang tujuannya adalah kita bisa melakukan sebuah import dari tabel-tabel kita yang ada di dalam Postgre atau database kita. Gitu, bisa juga menggunakan CSV. Itu ya. Nah, di dalamnya ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan seperti halnya ambil database koneksi kita kalau saya namanya big data. Ini kan. Nah, setelah masuk ke dalam sebuah kegiatan ini, teman-teman juga di pertemuan sebelumnya ya kita belajar juga tentang slowly changing dimension atau SCD. Nah, slowly changing dimension sendiri itu khususnya untuk pengolahan data lagi nih, data warehouse. Ya, SDC sendiri, slowly changing dimension itu tujuannya dia bisa override atau nulis baru juga bisa. Gitu. Riwayat perubahan menyimpan juga versi sebelumnya. Misal kita flag ada yang sudah ada yang terlambat nih, atau enggak ada yang mau kita update ya kita flag aja ini updatean pertama kan gitu ya. Pada akhirnya, setiap data yang masuk, kita menggunakan konsep yaitu skema dimensi. Ya, skema dimensi di sini tujuannya buat apa? Teman-teman, dalam penjelasan sebelumnya juga sudah tahu bahwasannya di dalam dimensi sendiri di sini ada sales order, faktual atau tabel fakta sales gitu ya. Di sini ada yang lainnya. Ini contohnya dimension, dimension, dimension dan kita terapin nih di dalam database yang kita miliki atau tabel fakta yang terdiri dari banyak dimensi-dimensi yang ada. Tujuannya penerapan data tersebut yang nantinya bisa kita konsum untuk tujuan contoh OLAP, yaitu visualisasi online analytic processing di sini. Nah, praktek-praktek dalam pembuatan dimensi kita sudah lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tabel input produk Pentaho, terus juga ada filter row, ada juga sort produk, dimension lookup di sini untuk ngupdate-ngupdate data yang ada gitu. Nah, pada akhirnya data-data tersebut memang ya tujuannya nanti kita deliver ke dalam sebuah visualisasi, yaitu data visualisasi di sini kan. Ya, ini sudah di deliver juga kepada teman-teman yang tujuannya adalah bisa apa namanya dimulai dalam pembelajaran. Nah, dalam visualisasi ini ya kita menggunakan Power BI nih. Ya, Power BI tujuannya untuk apa sih? Ya, tujuannya untuk apa? Kita melakukan visualisasi dari data yang kita miliki. Keunggulannya, kita gunain Power BI adalah integrasi multisumber data, visualisasi interaktif dan dinamis, fitur drill down ya maksudnya filter real time, memungkinkan otomasi pelaporan dan kolaborasi tim. Visualisasi dibuat Power BI, organisasi dapat melihat kinerja tren dan mengidentifikasikan area secara real time. Kenapa real time? Karena dia terhubung dengan database yang kita miliki. Seperti itu. Nah, dia menggunakan database yang kita miliki. Di dalam prakteknya sendiri kita bikin dashboard penjualan ya, karena datanya data penjualan gitu ya, dalam tabel-tabel yang ada gitu. Nah, informasi ini mencakup beberapa hal, yaitu produk, pelanggan, transaksi, dan kode promo. Visualisasinya, gambaran akhirnya seperti ini. Dashboard membantu tim fashion kampus memahami performa penjualan, perilaku pelanggan, dan lain sebagainya. Ya, yang tujuannya adalah di mana kita bisa melihat tren dari penjualan tersebut yang tersebar di Indonesia. Seperti itu.
Nah, ini option-option yang ada langkah-langkah yang menghubungkan antara Postgre kita ke Power BI. Jadi Power BI desktop, klik file, option, setting, enable, native database query dulu. Habis itu kita sambungkan ke Power BI Home Get Data nih. Kita ambil deh tuh di sini nih datanya kan. Lalu kita connect. Tujuan connect nantinya pastikan sesuai dengan PostgreSQL dan user dan passwordnya teman-teman semua. Nah, dari sini ya kita bisa ambil beberapa data yang ada dan lain sebagainya. Terus juga ada pola kolom yang harus disesuaikan. Yang kita lihat kartnya dulu nih, pendapatannya berapa gitu. Kemarin saya tanya dulu ke Anissa loh, Anissa. Anissa. Pak, ya Pak. Iya, Anissa kemarin itu pas delivery database yang transaksi nilainya itu berapa? Apa 1.500.000 atau 145 atau berapa, Anissa? Ya, kurang inget Pak. Ya, sekitaran berapa? Kalau nggak salah 145 atau siapa? Noval, coba Noval. Halo Noval. Halo, Pak. Iya, kemarin itu delivery database ke Postgre kita itu yang transaksi itu berapa poinnya? Itu harus berarti kan kalau gitu payment harus sama ya. Terus kode apa namanya? Terus kode promo juga sama. Itu nilainya berapa di kamu di databasenya? Kalau nggak salah tuh 1.200.000-an, Pak. 1250 atau satu Iya, empat lima i- puluh? 1.250-an, Pak. 1250 tapi semua rata ya 1250 ya. Iya, Pak. Oke. Nah, dari visualisasi-visualisasi A yang ada di pertemuan 15 kita nih, ya, penggunaan promo dan lain sebagainya, nih kode promo juga ada, tuh ya, di sini ada customer gender dan pie chart. Nah, disinilah yang nantinya dari visualisasi saat dari latitude dan longitude dari apa namanya data transaksi juga bisa ya ada nih ya lah data transaksi ya latitude dan longitude bisa juga yang nantinya digabung dan menjadi satu, yaitu dashboard yang interaktif dan bisa menjadi suatu objek substansial di sini. Kalau dari hasil-hasil teman-teman yang dimunculkan, sebentar saya pindah dulu ke dalam sebuah Google Drive ya. Sebentar, Drive. Google Drive itu dari data teman-teman yang ada ini ya. Nah, ini saya contohin satu nih dari punya hasil dari nantinya ini kan buah dari pertemuan 15 yaitu tugas project ya. Nah, dari Satrio saya bisa melihat bahwasannya ini saya preview ya Satrio ya di sini ya. Nah, ini tidak ada Satrio mana Satrio? Saya, Pak, Halo, Nah, ini apa nih kepotong begini nih? Tuh. itu fake table, Pak. Ini fake Fake. transaction. Itu saya foto jadi dua, yang bawah sama atas. eh, Soalnya nggak bisa ke frame semua itu fotonya. Jadi saya bikin dua gambar. ah, jadinya lucu kayak gimana ya? Jadi kayak itu, tapi sih emang iya maksudnya tahu. Jadi ini bentuknya jadi star skema kan, gitu ya. Jatuhnya Iya, jadi Pak. star skema, cuma ambil aja dari ini, Satrio, dari kamu buka DB Vir. Di DB Vir ada desain, itu tinggal di screenshot aja itu di situ. Di DB Vir ada. Nah, ini kan ada panduan dan segala macamnya. Di akhir yang kita butuhkan adalah insight ya. Insight atau beberapa hal nih. Mayoritas tenaga tinggi, oke. Mayoritas pelanggan berjenis kelamin perempuan, segala macam, oke. Sebagian besar tasnya tidak menggunakan promo, yaitu banyak dibandingkan menggunakan promo buy more atau weekend. Dapat mengevaluasi aktivitas program promosi yang dijalankan. Nih harusnya harusnya langsung dari Satrio nih. Bahwasannya
apa namanya penggunaan promo itu efektif atau tidak nih harusnya gitu. Nah ini produk Topware bisa juga lah di situ ya. Nah ini contoh aja. Tapi Satrio itu bisa diambil dari situ ya Satrio ya. Dari database apa Postgre itu Iya di Pak. screenshot aja. Kalau yang kelihatan udah oke itu kalau nggak salah saya buka punya apa ini review-review ya nantinya di mana di pertemuan 15 ini itu memang sudah mendeklarasikan keseluruhan. Nah, kayak gini nih. Nih, kelihatan ya Satrio ya? Screenshot aja kayak gini nih tuh. Tuh ya. Kayaknya novel juga nggak ada ya novel ya? Punya novel ya? Setahu saya ada sih, Pak. Ada ya? Atau karena dia ngezip ya? Belum saya inian banget ya? Gitu ya. Nah, seperti ini sudah oke ya. Terus ada insight 2 efektif penggunaan promo. Ada promo merupakan promo yang paling banyak digunakan pelanggan. Bahwa program promosi tersebut memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Nah, begini nih. Insight-nya tuh kayak gini nih. Kelihatan ya. Nah, ada beberapa insight. Kalau insight itu dia ada analisa kesimpulan gitu ya dari data-data yang kita miliki. Gitu. Nah, random ya. Saya masuk punya Alif di sini ya. Dari punya Alif juga itu ini harus Nah, ini tampilan visualisasi yang harus dikerjakan sudah. Ini ke bawah. Dia nggak ada lagi nih. Mana Alif nih? Halo Lip, Lip. Halo Alif. Ya, nggak ada. Alif masih salah nih Alif nih. Tuh ya. Ini buat koreksian aja nih kita masuk di pertemuan 15. Bahwasannya koreksian harus ada sebelum dalam masuk ke penilaian. Ini punya Zahra, oke. Oke, ini udah oke. Terus kita lihat ke bawah, screenshot keseluruhan. Insight dari dashboard, kategori box bottomware menempati posisi kedua. Transaksi denominasi perempuan. Ih, sama ini sama temennya nih. Kayak gini nih. Harusnya ada perubahan sedikit ya, gitu. Alip mana Alip nih? Punya Alip masih salah Alip ya. Tuh, maaf Lip, Pak, kayak saya salah ngirim ini apa Word-nya. Nanti saya oh, ubah. Saya lagi di coba rumah sakit. coba. Iya, coba kirim lagi ya Lip ya. Iya Pak, nanti malam ya. Saya lagi di rumah sakit soalnya. Iya, iya, oke, oke. Oke, terus dari sisi semua ini ya, teman-teman semua, jadi sudah jelas bahwasannya memang tujuan akhir kita ngebuat data Pentaho, data integration, di mana ada CDC dulu, ada pengenalan data staging dulu, terus masuk lagi ke kita pengenalan Orpan juga, terus masukin datanya menggunakan apa, data-data yang ada itu silakan di deliver oleh teman-teman semua ya seperti halnya panduan di mana membuat dimensi-dimensi yang nanti pada akhirnya menjadi satu fakta fakta transaksi untuk mendukung fakta transaksi itu ya dari modul yang ada dan pada akhirnya dimensi-dimensi tersebut ini memang dilepas dari data yang kita miliki di staging. Tujuan akhirnya ya menjadi sebuah visualisasi. Ini adalah query-query yang ada dan output-output dari database kita nih, data basis datanya nih. Itu. Nah, itu yang wajib diperhatikan oleh teman-teman semua. Jadi, tujuan-tujuan itu tercapai semua di pertemuan 15 kita ini. Yang nanti hasil dari proyek tersebut adalah proyek UAS yang untuk dinilai. Jadi, udah saya koreksi beberapa sehingga teman-teman sudah bisa mulai melakukan apa? Koreksian dari berbagai PDF-PDF yang kalian deliver ya. Tolong dilihat kan di situ ada juga beberapa referensi yang udah bagus tuh di situ tuh.
gitu. Jadi bisa mulai dijalankan gitu. Oke, kira-kira sampai di situ ya gitu ya. Untuk Nopal udah aman ya, Bayu aman. Halo Nopal, gimana? Halo Nopal. Iya Pak. Iya, punya Nopal udah aman ya. Tapi Iya tinggal Pak. bagian itu aja screenshotan doang ya. Oh, oke Pak. Oke, Bayu, Bagian Bayu, saya, Pak, yuk. bagian saya berarti direvisi juga, Pak, yang PDF-nya. Iya, iya direvisi. Sebagai referensi karena ini pengen masuk apa masuk dalam tugas nantinya masuk ke dalam tugas proyek UAS, direvisi aja yang paling bagus di situ saya lihat punya Anissa tuh. Gitu. Jadi nanti tolong dikondisikan ya Satrio ya. Ya, Pak. Oke, siap. Paling itu aja untuk kita hari ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Makasih, Pak. Yo, Makasih Pak. makasih Noval, makasih Heru, makasih Ines. Terima kasih Eh, Pak. Kasih, Oke Pak. Alif, makasih. Andika, makasih. Semua. Gibran, thank you ya. Semuanya. Izin live, siap Bayu. Oke.